Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin ya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsba'ihi wa ahli baitihi Sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil hukuki alaina ajma'in khususan ila mu'allifi kitabi al-ikna wa akhsaladoti sayyidina Ki Haji Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdu mukhtasun lillah. Artinya walhamdu dan bermula pujian. Mukhtasun yaitu dikhususkan lillahi hanya untuk Allah Ta'ala. Kama seperti keterangan apadat yang memberikan faidah hu akan itu ma apa al jumlatu jumlah alhamdulillah. Sawaun yaitu sama saja. A bermula apakah? Ju'ilat dijadikan pihi di dalam lapad alhamdu apa alif lamnya lil istigroki untuk menghabiskan seluruh apron. Kama alaihil jumhur seperti keterangan yang memberlakukan alaihi atas itu mas siapa al jumhur kebanyakan dari para ulama. Wa dan bermula itu ma alaihil jumhur zahirun yaitu makna yang kuat. Amlil jinsi atau lil jinsi alif lamnya untuk jenis. Kama alaihil zamasari seperti perketerangan yang memberlakukan alaihi atas itu masyapa az-zamasari Imam az-zamasari li'anna lama lillah karena sesungguhnya huruf lam yang ada pada lapad lillah lil ikhtisasi yaitu menunjukkan kepada kekhususan. Pala parda minhu ligoiri maka tidak ada bagian yaitu maujud minhu daripada alhamdu ligoirihu untuk selain daripada Allah Ta'ala. Amlil ahdil ilmi atawa lamnya lil ahdi. Amlil ahdil ilmi atawa alif lamnya lil ahdil ilmi. Sesuatu yang diketahui al-ilmi melalui pengetahuan. Kalati biqaulihi ta'ala seperti alif lam yang ada di dalam perkataan Allah Ta'ala ijhuma bil ghor. Ij ketika huma bermula Nabi dan Abu Bakar Siddiq fil ghor yaitu berada di dalam goa sur ya. Kama naqalahu Ibnu Abdissalam seperti keterangan naqala yang sudah menukil hu akan itu mas siapa Ibnu Abdissalam. Wa ajaja dan membolehkan hu akan itu mas siapa Al-Wahidi Imam Al-Wahidi ala makna menetapi atas makna anal hamdalladzi sesungguhnya puji yang hamidallah memuji siapa Allahu bihi dengan alladzi nafsahu kepada zat Allah
wa hamida dan memujihu kepada Allah bihi dengan alladzi siapa ambiya'u para nabinya Allah wa auliya'uhu para kekasihnya Allah mukhtasun bihi yaitu dikhususkan bihi kepada Allah. Wal ibroh dan bermula yang dianggap itu bihamdi man dzukir yaitu dengan pujian orang yang disebutkan itu man. Pala farda maka tidak ada bagian yaitu maujud minhu daripada hamdi ligoirihi kepada selain daripada man dzukir. Wa aulas salasah dan bermula yang paling baik dari yang tiga itu al jinsu yaitu alif lam lil jinsi. Kembali kita mengkaji kitab Al-Iqna karya daripada Imam Khatib Asy-Syirbini. Al-hawal hamdu mukhtasun lillah. Jadi lafaz alhamdulillah itu memberikan makna bahwa segala puji itu hanya khusus bagi Allah ya. Nggak ada pujian kepada selain Allah tuh nggak ada, karena bersumber semuanya dari Allah. Jadi yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama apadathul jumlah, seperti keterangan yang memang ditunjukkan oleh jumlah lafaz alhamdulillah. Jadi keterangan jumlah alhamdulillah itu menjelaskan bahwa segala puji itu hanya bagi Allah. Tidak boleh manusia ingin dipuji ya. Karena dia tidak berhak. Semua puji adalah milik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaun ajuilat bihi alif lamnya lil istighraq. Ini alif lam yang ada di lafaz alhamdu itu terbagi 3 macam. Satu alif lam lil istighraq, maknanya kullu pardin min afrodil hamdi lillah. Pokoknya setiap bagian dari puji itu semuanya milik Allah. Itu kalau alif lam lil istighraq. Atau alif lam lil jinsi. Jadi kalau alif lam lil jinsi, jinsul hamdi, seluruh jenis puji adalah hanya bagi Allah. Atau alif lamnya lil ahdil ilmi, bahwa yang puji yang dimaksud di sini adalah puji yang sudah diketahui maksudnya. Itu tetap sawaun ajuilat bihi alil istighraq. Apakah alif lam yang ada di dalam alhamdu dijadikan alif lam lil istighraq, tetap memberi faidah bahwa segala puji hanya bagi Allah. Kama alaihil jum'ur, sebagaimana keterangan yang sudah diberlakukan oleh kebanyakan para ulama mengatakan bahwa alif lamnya lil istighraq wa huwa dhahir. Memang kalau alif lam dijadikan lil istighraq, ini adalah makna yang kuat, yang zahir, yang nampak, yang kelihatan ya, yang jelas. Jadi kadang-kadang begini ya, maksudnya zahir ya. Jadi suatu lafaz itu kadang-kadang menunjukkan 2 makna. Satu makna kuat, ya makna yang kuat, yang 75% arahnya ke makna itu. Satu lagi makna yang lemah. Seperti begini ya. Seperti ayat Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Yad itu kan artinya tangannya. Pokoknya orang kalau ngomong yad pasti artinya tangan. Tapi di samping makna tangan, yad itu bisa jadi makna kekuasaan ya. Jadi kalau dimaknai tangan itu zahir namanya, makna yang kuat. Kalau dimaknai kekuasaan itu makna yang lemah namanya ya. Makna yang lemah ya. Cuma kemudian dipakainya tetap oleh ulama-ulama kholaf, yadullah itu artinya kekuasaan
Allah. Jadi lapan muawwal namanya. Ketika dimaknai lapan yadullah itu kekuasaan Allah, itu menggunakan takwil namanya, makna yang lemah tapi dipakai ya karena berdasarkan makna takwil namanya ya. Jadi zohir itu artinya makna yang kuat. Atau alif lamnya lil jinsi dijadikan alif lam lil jinsi, tetap itu juga memberikan makna bahwa segala puji hanya khusus bagi Allah. Kama alaihi Zamahsari, keterangan itulah yang dipakai oleh Imam Az-Zamahsari, bahwa Imam Az-Zamahsari mengatakan alif lam yang ada di lafaz alhamdu itu alif lam lil jinsi. Kenapa ya? Baik alif lamnya dijadikan alif lam lil istighraq maupun alif lamnya lil jinsi, tetap memberikan makna bahwa segala puji hanya khusus bagi Allah. Li'anna lama lillah lil ikhtisos, karena huruf jar lam yang ada pada lafaz lillah itu maknanya lil ikhtisos, menunjukkan makna kekhususan. Jadi memang ada makna huruf jar lam itu lil ikhtisos ya. Seperti al-julu lil parsi, yang namanya tali kendali itu khusus untuk kuda. Selain daripada kuda mah nggak ada dipakein tali kendali ya. Dipakein apa tuh tali kendali namanya ya, buat mengendarai kuda. Jadi itu alif lamnya alif lam lil ikhtisos. Oleh karena itu pala farda minhu li ghairi, yang namanya puji itu tidak ada satupun untuk selain daripada Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang atau manusia itu nggak boleh pengen dipuji, karena kalau dia pengen dipuji berarti dia pengen sesuatu yang padahal itu bukan punya dia gitu ya. Ngelihat rumah cakep punya orang, nih rumah saya ya. Ngelihat mobil cakep ya, padahal punya orang, wah itu mobil saya ya. Bukan punyanya tapi diakui miliknya. Itulah kalau orang pengen dipuji berarti dia mengakui sesuatu yang bukan milik dia. Atau memang alif lamnya lil ahdil ilmi, dijadikan alif lam lil ahdi. Jadi kalau alif lam lil ahdi itu sesuatu yang ditempeli oleh alif lam itu sudah diketahui. Jadi hamdu di sini nih hamdu yang sudah diketahui. Tetap itu juga memberikan makna segala puji hanya bagi Allah. Mana alif lam lil ahdil ilmi kallati fi qaulihi ta'ala, seperti alif lam yang ada di dalam firman Allah, idhuma fil ghor, ketika Nabi dan Abu Bakar Siddiq berada di dalam goa. Kira-kira goa apa itu? Goa Sur, semua juga udah tahu ya. Walaupun Allah tidak menyebutkan goanya goa Sur ya, tapi kalau ditanya goa apa itu? Goa yang ada di Jabal Sur ya, dinamakan Gorisur. Gor itu dalam bahasa Arabnya artinya itu goa ya, sama dengan Al-Kahfi ya. Jadi goa Al-Kahfi itu walaupun Allah tidak menyebutkan goa Sur, tapi pembaca Al-Quran tahu bahwa yang dimaksud di situ adalah goa Sur. Ada goa Hiro. Kalau goa Hiro itu bukan di Jabal Sur tapi di Jabal Nur ya. Jadi gua Hiro mah adanya di Jabal Nur. Itu mah ketika Rasul menerima wahyu pertama. Adapun gua Sur mah tempat bersembunyinya Nabi dan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Itu mah udah tahu semuanya juga ya. Jadi alif lam yang ada di lafaz al-ghor itu alif lam lil ahdil ilmi. Jadi yang ditempeli oleh alif lam itu sudah diketahui baik oleh pendengar Al-Quran maupun oleh pembaca Al-Quran.
Kama naqalahu Ibnu Abdissalam, seperti keterangan yang dikutip oleh Imam Ibnu Abdissalam. Wa ajajahul Wahidi, dan juga membolehkan Imam Al-Wahidi bahwa alif lam yang ada di lapad alhamdu bolehlah dijadikan alif lam lil ahdil ilmi. Ala makna anal hamdalladzi hamidallahu bihi nafsahu wa hamidahu bihi anbiya'uhu wa awliya'uhu mukhtasun bihi, ya. Bahwa maknanya kalau alif lam dijadikan alif lam lil ahdil ilmi, segala puji yang Allah memuji zatnya dengan pujian itu, dan juga para nabi, para kekasih Allah memuji Allah dengan pujian itu, ya, pujian yang diketahui itu mukhtasun bihi, semuanya khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapad alhamdulillah itu maknanya segala puji hanya bagi Allah. Wal ibrah bihamdi man jukir, pujian yang dianggap itu adalah pujian orang-orang yang sudah disebutkan, yakni pujiannya Allah kepada zatnya, seperti Allah memuji kepada zatnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha huwal ghafurur rahim. Berarti Allah memuji kepada siapa? Kepada zatnya sendiri. Wa anbiya'uhu, atau pujian para nabi dan pujian para kekasih Allah. Jadi yang dianggap itu, ya, yang diperhitungkan itu adalah pujian Allah, pujian nabi, dan juga pujian para kekasih Allah. Pala parda minhu li ghairi, maka tidak ada bagian dari puji itu untuk selain yang sudah disebutkan, selain dari Allah, selain dari para nabi, dan selain dari para kekasih Allah. Nah, dari yang tiga itu, baik alif lam lil istighraq maupun alif lam lil jinsi maupun alif lam lil ahdil ilmi, mana yang paling bagus? Wa aulas salasah al jinsu. Yang paling bagus, yang memberikan faedah bahwa segala puji adalah hanya bagi Allah, itu paling bagusnya alif lamnya alif lam lil jinsi, ya. Kalau jenis kan umum, ya. Pokoknya puji apapun itu, ya. Pujinya Allah kepada Allah, pujinya makhluk kepada makhluk, pujinya Allah kepada makhluk, atau makhluk memuji kepada Allah, itu semua mukhtasun lillah, khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang pinter, emang siapa yang ngasih kepinteran? Kan Allah Subhanahu wa taala, cuman kita mah ketitipan doang, ya. Orang kaya, emang siapa yang ngasih kekayaan? Allah. Kita mah cuman ketitipan kekayaan doang. Jadi semua titipan dari Allah. Pemiliknya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak dipuji bukan kitanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'alanya. Wa qauluhu, dan bermula perkataan musonib Robbi, lapad Robbi bil jari, yaitu dengan dibaca JR, Robbi, ala sifati, atas jadi sifat. Maknahu bermula, maknanya Rob, al-maliku, yaitu pemilik, li jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, minal insi, baik itu manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan para malaikat, wadawabi, dan binatang-binatang, wa ghairihim, dan selain dari semua itu. Ijkulun minha, karena bermula satu persatu, minha dari semuanya, yutlaku, yaitu diucapkan, alaihi, atas itu, kullun, apa? Alamun, dikatakan sebagai alam. Yuqalu, diucapkan apa?
alamul jinsi alam manusia, wa alamul jinni alam jin, ila ghairi dzalik kepada selain daripada alamul jinni. Wa sumiyal malik birrob, dan dinamakan apa al malik pemilik birrob dengan nama rob, li'annahu karena sesungguhnya malik yahfaju yaitu menjaga, malik ma akan perkara yamliku yang memiliki si malik hu akan itu ma, wa yurobi dan mengurus malik hu akan itu ma, walayut laku dan tidak boleh diucapkan kata rob ala goirihi kepada selain daripada Allah ila muqayyadan kecuali sembari dikayidan, kaqaulihi ta'ala seperti perkataan Allah ta'ala irji ila rabbiki, irji kembalilah kamu ila rabbika kepada majikanmu, ya, jangan kepada Tuhanmu tapi kepada majikanmu atau kepada tuanmu, ya. Kemudian perkataan musonib lapad rob, karena musonib ngomongnya begini, alhamdulillahi robbil alamin. Jadi ada kata rob di situ, ya. Itu artinya apa rob itu? Wa qauluhu, perkataan musonib lapad rob itu bacanya di-JR-kan. Jadi jangan robba, jangan robu, tapi robbi, ya. Jadi sifat dari lapad Allah, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa artinya Rob? Maknahu al-malik. Artinya Rob itu pemilik. Jadi kalau kata Rabbil alamin berarti Allah itu pemilik seluruh alam. Li jamil khalqi, pemilik seluruh makhluk. Baik minal insi, baik itu makhluknya manusia, wal jinni, makhluknya jin. Ya, jin itu bukan jin jian, ya. Kalau jian itu lepis namanya, ya. Jin, ya. Wal malaikati dan para malaikat, wadawab dan hewan-hewan, wa ghairihim dan selain daripada yang disebutkan, semuanya Rabbil alamin, Allah lah pemilik semua itu. Manusia milik Allah, jin milik Allah, malaikat milik Allah, dawab hewan-hewan milik Allah. Yang selain daripada itu semuanya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan milik? Ijkullun minha yutlaku alaihi alamun. Karena baik manusia, jin, malaikat dan hewan-hewan semua juga disebut alam. Alam itu ucapan yang sangat umum. Kullu ma siwallah bahwa alam. Setiap perkara selain Allah itu disebut alam, ya. Dan semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Jadi karena semua bisa disebutkan alam, jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini dikatakan alamul jinsi berarti alam manusia. Alamul jinni berarti alam jin. Alamul malaikati berarti alam malaikat. Alamud dawab berarti alam hewan-hewan, ya. Semua bisa dikatakan alam, ya. Wa ghairihim dan selain semuanya itu, ya. Kenapa pemilik disebut Rob? Ya. Kita punya motor, berarti kita disebut Rob sebagai pemilik motor. Kita punya rumah, berarti disebut Rob juga, karena kita yang punya rumah. Kenapa sih pemilik disebut Rob? Allah memiliki seluruh makhluk, berarti Allah Rob. Wasumiyal malik birrob, pemilik disebut Rob karena orang yang memiliki sesuatu dia akan berusaha menjaga miliknya dan mengurus miliknya.
Orang yang punya rumah, dia akan menjaga rumahnya. Orang yang punya motor, dia akan jaga motornya. Mau diambil orang, motor saya itu, gitu ya. Pasti dia jagain. Dia bersihin rumahnya, dia sapuin rumahnya ya. Ada orang mau ngisi, loh, kok bapak kesini? Ini rumah saya, gitu. Masa bapak mau diam di sini ya? Jadi karena pemilik itu menjaga dan mengurus rumah miliknya, maka pemilik disebut Rob. Jadi kenapa Allah disebut Rob? Karena Allah menjaga dan mengurus seluruh alam. Makanya Robbil Alamina itu dimaknai pemelihara seluruh alam, gitu ya. Wala yutlaku ala ghairihi ila muqayyadan. Bolehkah selain Allah disebut Rob? Bisa, ya. Cuma tidak boleh dikatakan selain Allah itu disebut Rob kecuali harus pakai embel-embel. Itu artinya muqayyadan, itu artinya apa? Pakai embel-embel. Nggak bisa Rob, ya. Rob, ya. Nggak bisa Rob doang. Kalau yang lain Allah, kalau Allah mah bisa kita sebut Rob. Kalau Allah nggak pakai kata yang lain, cukup Rob, itu pasti maknanya Allah. Tapi kalau kita mau bilang Rob kepada selain daripada Allah, harus pakai tambahan lafaz yang lain. Seperti Robbuka, itu. Contohnya, irji ila rabbika, kembalilah kamu kepada Tuanmu. Ini bukan Rob, bukan Allah ini mah, tapi majikanmu atau tuanmu. Karena pakai apa? Pakai mu itu, ya. Jadi ada tambahannya, Robmu berarti majikanmu. Boleh disebutkan kepada selain Allah, ya. Tapi kalau Rob doang itu hanya khusus bagi Allah, ya. Kalau selain daripada Allah mau dikatakan Rob, harus ada tambahan lafaz yang lain. Wa qauluhu al-alamina, dan bermula perkataan musonib lafaz al-alamina ismu jam'in, yaitu isim jama'. Ismu jam'i alamin, yaitu isim jama' bagi lafaz alam. Bifathilam, dengan dipatahkan lamnya. Walaisa jam'an lahu, dan bukanlah lafaz alamin jam'an lahu, yaitu segat jama' lahu bagi alam. Li'anal alam, karena sesungguhnya lafaz alam amun, yaitu umum, fil uqala wa ghairihim, untuk yang berakal dan selain daripada uqala. Wal alamina, dan bermula alamin mukhtasun bil uqala, yaitu khusus kepada yang berakal. Wal khos layakunu jam'an lima huwa a'amu minhu, dan bermula yang khusus, yaitu tidak boleh khos jadi jama' lima untuk lapan yang bermula itu a'amu, yaitu lebih umum minhu daripada khos. Qalahu Ibnu Malik telah mengatakan hu kepada khos layakunu jam'an lima huwa a'amu minhu. Siapa? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Wa tabi'ahu Ibnu Hisam, dan mengikuti kepada Ibnu Malik siapa? Ibnu Hisam, Imam Ibnu Hisam, fi taudihihi, di dalam penjelasan daripada, di dalam kitab taudihnya Ibnu Hisam. Selanjutnya musannif kan mengatakan Robbil alamin. Itu lafaz alamin artinya apa? Itu ya. Wa qauluhu, perkataan musannif lafaz alamin ismu jam'i alamin, itu isim jama' untuk lafaz alam. Walaisa jam'an lahu, bukan jama' buat lafaz alam. Wah, ini kalau nggak ngerti ilmu nahwu susah ini ya. Kalau nggak ngerti ilmu nahwu susah. Jadi begini, ada jama', ada isim jama'. Jadi kalau isim jama' sebenarnya lafaz mufrad, tapi maknanya banyak. Contohnya lafaz ini, lafaz kaum. Kaum itu
itu lafadz mufrad, tapi isinya banyak. Sebab kalau satu orang nggak bisa disebut kaum ya. Yang namanya kaum Bani Israel, kaum apa lagi? Kaum Khawarij, ya berarti orangnya banyak. Lafadznya mah tunggal si kaum tuh, tapi maknanya banyak. Nah, setiap lafadz mufrad maknanya banyak itu disebut isim jamak, bukan jamak ya. Kalau jamak mah memang ada mufradnya, kemudian dijamakkan. Makanya nih para ulama mengatakan ya, kalau kita lagi baca sholawat itu ada sohbi, ada ashab. Ada orang baca sholawat begini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ada yang wa sohbihi ajmain, ada yang wa ashabihi ajmain ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu beda enggak? Ya maknanya mah sama. Mau baca sahbihi boleh, mau baca ashabihi boleh. Cuma secara lafad antara sohbi dan ashab itu beda. Kalau sohbi itu isim jama ya, walaupun lafadnya mufrad tapi maknanya banyak. Para sahabat, berarti kalau para sahabat kan bukan satu orang ya. Tapi kalau ashab itu jama taksir namanya, jama dari lafad sohib ya. Jadi sohib dijamain ashab ya. Sohib jamanya ashab. Kalau kita punya teman satu itu sohib. Kalau temannya banyak, wah jemaah ashabnya banyak ya. Sohib ini sohib satu berarti ya. Oh ini ashab semua nih, ashab saya, teman-teman saya, berarti itu bedanya ya. Jadi sohbi dan ashab itu secara makna semua menunjukkan kepada para sahabat banyak, tapi secara lafad itu beda. Kalau sohbi itu bukan jama, tapi isim jama. Tapi kalau ashab itu bentuk jama. Makanya baca sholawat ya silakan. Mau wa ala alihi wa sohbihi, mau wa ala alihi wa ashabihi, silakan. Ya. Nah pertanyaannya, itu lafad alamin jama apa isim jama? Itu ya. Nah, di sini dijelaskan, lafad alamin itu isim jama ya. Jadi dia bukan jama. Walaisa jam'an. Bukan jama. Kenapa? Karena antara alamin dan alam itu lebih umum alam. Kalau kullu masiwallah fahuwa alam. Selain daripada Allah itu termasuk alam. Ini leker apa ya? Bukan Allah, berarti dia alam. Ini kitab bukan Allah, ini juga alam. Pokoknya yang namanya selain daripada Allah itu disebut alam. Saya pernah meneliti ya, kenapa sih selain daripada Allah itu disebut alam? Alam itu kan seakar kata sama ilmu, sama alamat. Alamat itu kan ciri ya. Alamatnya di mana? Berarti tandanya di mana, rumahnya gitu. Ternyata setiap perkara selain daripada Allah itu jadi dalil adanya Allah. Makanya disebut alam. Jadi dia memberi pengetahuan adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak berkata-kata. Pokoknya seluruh alam jadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap alam pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafad alamin bukan jamak dari lafad alam. Karena alam lebih umum daripada alamin. Kalau alam mah baik yang berakal maupun yang tidak berakal sah disebut
alam. Sedangkan alamin itu mah muhtasun bil uqolah, hanya khusus untuk yang berakal. Manusia berakal baru bisa disebut alamin. Jin berakal bisa disebut alamin. Malaikat berakal bisa disebut alamin. Tapi kalau meja tidak berakal bukan alamin. Jadi setiap alamin itu alam, tapi alam belum tentu alamin, gitu ya. Setiap alamin adalah alam, karena alamin itu orang yang berakal, termasuk alam, karena bukan Allah. Tapi setiap alam belum tentu alamin. Kadang-kadang ada disebut alam tapi bukan alamin. Ini leker, dia alam tapi bukan alamin. Kenapa? Karena bukan makhluk yang berakal, itu ya artinya ya. Sedangkan wal khos layakunu jam'an lima huwa a'amu minhu. Yang khusus itu nggak bisa jadi jamak bagi yang lebih umum. Ya, karena yang jamak itu kan jangkauannya harus lebih luas. Masa jamak lebih sedikit maknanya daripada mufradnya, ya. Jadi alamin itu yang khos tidak bisa jamak bagi lafaz yang lebih umum, yaitu alam. Kata siapa itu? Qalahu Ibnu Malik, menurut pendapat Ibnu Malik. Oleh karena itu kata Ibnu Malik mah lafaz alamin bukan jama muzakkar salim, tapi mulhaq jama muzakkar. Wah, ini kalau ngaji ilmu nahwu ya, ini begini ya. Jadi dia mah bukan mulhaq, bukan jama muzakkar salim, tapi hanya diikutkan. Mulhaq itu artinya hanya diikutkan kepada jama muzakkar salim, maka dinamakan mulhaq jama muzakkar salim. Itu kata Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya begitu. Wa tabi'ahu Ibnu Hisam fi tawidihi, dan pendapat ini ternyata diaminkan, disetujui oleh siapa? Oleh Ibnu Hisam. Ini pengarang Mughni Labib ya. Fi tawdihihi, di dalam kitab taudih beliau. Wajahaba kasirun, dan memberlakukan. Siapa kasirun? Kebanyakan ulama. Ila anahu, kepada sesungguhnya lapad alamin, jam'u alamin, yaitu jamak lapad alamin, ala hakikotil jam'i, menetapi kepada hakikatnya jamak. Sumah talapu, kemudian berbeda pendapat para ulama fi tafsiril alam, di dalam mentafsirkan alam, allazi jumi'a hajal jam'ah, yang dijamakkan itu alam dengan jamak ini. Pajahaba Abul Hasan, maka memberjalankan siapa Abul Hasan ila anahu, kepada sesungguhnya alam, asnapul kholki, yaitu seluruh golongan makhluk, al-uqola, maksudnya orang-orang yang berakal, wa goiruhum, dan selain daripada uqola, wahua, dan bermula itu jahaba Abul Hasan, wahwa zohirun, bukan ini ada salah cetak nih ya, salah cetak, ada kesalahan cetak ya. Wagoiruhum maksudnya, wagoiruhum, dan selain ukola. Wahwa, dan bermula itu jahaba Abul Hasan, zohiru kalamil jauhari, yaitu zohirnya perkataan Imam Al-Jauhari. Wajahaba Abu Ubaidah, dan sudah memberlakukan siapa Abu Ubaidah ila anahu, kepada sesungguhnya alam, asnapul uqola, pakot, yaitu golongan makhluk yang berakal saja. Wahwa, dan bermula itu uqola, al-insu wal jinu wal malaikatu, yaitu golongan manusia dan golongan jin dan golongan para malaikat. Kemudian wajahaba kasirun ila anahu jamu alamin. Tadi kalau kata Imam Ibnu Malik, lapad alamin itu bukan jamaknya lapad alam.
Karena lapad alam lebih luas daripada alamin maknanya. Tapi kasirun, kebanyakan ulama ahli nahu sudah memberlakukan bahwa lapad alamin itu jamaknya lapad alam. Ala hakikotil jami. Ini bukan mulhak, tapi memang benar-benar jama mujakar salim, gitu ya. Sumah talapu. Nah, pendapat ulama yang kedua yang mengatakan lapad alamin jamak dari lapad alam, itu pun berbeda pendapat dalam menafsirkan alam. Yang dijamakkan dengan alamin. Alam yang mana ini? Gitu. Kata Abul Hasan, yang dimaksud alam itu ya seluruh makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Itu wahwa dzohiru kalamil jauhari. Apa yang dikatakan oleh Abul Hasan ini itu adalah zohirnya perkataan Imam Al-Jauhari. Wajahaba Abu Ubaidah, tapi kata Abu Ubaidah, yang dimaksud dengan alam yang dijamakkan dengan alamin ya hanya asnaful ukola, hanya makhluk-makhluk yang berakal. Siapa makhluk yang berakal itu? Wahum al-insu, manusia, jin, dan malaikat. Jadi kalau ditanya, malaikat punya akal nggak? Punya, itu ya. Jin punya akal nggak? Punya. Manusia punya akal. Yang punya akal dari makhluk Allah itu cuma 3. Manusia, jin, dan malaikat. Kalau binatang tidak punya akal. Oleh karena itu mukalaf itu kan syartut taklif itu akal kan, ya. Orang dikatakan mukalaf itu 2 syaratnya. 1 udah balik, kedua berakal. Jadi mukalaf itu cuma ada 3. Jin, manusia, dan malaikat. Mukalaf tuh 3-3-nya ya. Mukalaf. Cuman beda mukalafnya. Kalau jin dan manusia itu mukalafnya harus menjalankan syariat. Yang diperintah harus dilaksanakan, yang dilarang harus ditinggalkan. Ya. Kalau malaikat mah mukalafnya bukan seperti kita. Malaikat memang karakternya ibadah, dia mah nggak bisa maksiat malaikat mah. Karena dia mah nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia dan jin punya nafsu. Bahkan ada jin yang karakternya tuh emang setan itu ya, emang selalu bikin maksiat. Ya kalau malaikat mah emang karakternya ibadah, jadi dia mah ditaklifnya itu tidak seperti kita, tapi taklifnya itu hanya untuk memuliakan, ya. Memuliakan, bukan seperti kita. Makanya kita mah jin dan manusia itu beda ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi makhluk berakal itu hanya jin, manusia, dan malaikat. 3 itulah yang ditaklif ya, yang disebut mukalaf. Adapun binatang tidak ditaklif ya. Jadi kalau dia nabrak rumah masuk ke dalam masjid gimana? Anjing masuk ke masjid, ya jangan ituin anjingnya ya, orangnya omelin yang punya ya. Bapak anjing dilepas sembarangan, dia masuk ke masjid no ya. Ya kalau anjingnya mah nggak ngerti aja, orang bukan mukalaf juga ya, bukan ya, orangnya yang diomelin ya. Jagain pak anjingnya, jangan sampai masuk ke mana, ke masjid atau kemana itu, diomelin orangnya ya. Summa korona, kemudian korona membarengkan ya. Musonib bisanai dengan corona itu bukan coronavirus corona ya. Corona itu artinya summa corona, kemudian membarengkan. Musonib bisana dengan memuji Allah kepada Allah, asana ala nabihi, juga memuji kepada nabinya
Allah siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi dengan perkataan musannif sallallahu. Semoga merahmati siapa? Allahu Allah, wassalama dan memberikan keselamatan Allah ala sayyidina kepada panutan kita semua, junjungan kita semua, Muhammadin Nabi, yakni Nabi Muhammad yang jadi Nabi liqaulihi karena perkataan Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na dan meninggikan kami laka bagimu ya Muhammad dzikraka akan sebutanmu. Surat Alam Nasrah. Aila ajkuru maksudnya tidak menyebut aku, la ujkaru itu. Maksudnya tidak disebut aku ila watu jikaru ma'i, kecuali dan disebut juga kamu ma'i bersamaku. Kama pisohihi ibni Hibban, seperti keterangan yang ada di dalam kitab sohehnya Ibnu Hibban. Nah, sedikit lagi ya. Alhamdulillah, Allah memuji zatnya. Apakah yang dipuji oleh Allah hanya zatnya? Summa korona, ya, korona, ya. Kemudian Allah mendampingkan. Ketika dia memuji kepada zatnya, dia juga memuji kepada nabinya yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak apa-apa dipajang Allah, dipajang Muhammad. Ada orang yang kebangetan itu. Nggak boleh itu Allah didampingkan dengan Muhammad. Allah mah Tuhan, Muhammad mah manusia, hamba. Nanti bacanya Allahu Muhammadun, bermula Allah yaitu Muhammad. Apa-apaan itu, kelebihan itu ya, paham begitu ya. Nggak apa-apa didampingin ya. Di masjid kadang-kadang bacaan Allah, sebelah sananya bacaan Muhammad. Apakah itu menyamakan Allah dengan Muhammad? Ya enggak, itu ya. Ada dalilnya kok itu. Ya. Didampingkan antara Allah dengan Muhammad. Dalilnya apa? Wa rafa'na laka dzikrok, itu ya. Jadi ketika Allah memuji kepada zatnya, Allah juga memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan musannif wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil nabi nanti ya. Kenapa didampingkan pujian kepada Allah dengan pujian kepada Rasul? Wa rafa'na laka dzikrok, dalilnya ayat Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrok, artinya aku tinggikan sebutanmu wahai Muhammad. Tafsirannya gimana? Tafsirannya la ujkaru ila wa tujkaru ma'i. Tidak akan disebut aku kecuali kamu juga disebut juga. Maka kalau kita baca syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khotib lagi khutbah, dia baca hamdalah. Kalau nggak baca sholawat nggak sah. Ya, kita lagi azan, nggak baca syahadat kepada Rasul, nggak sah juga ya. Pasti baca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi sebutan Nabi selalu didampingkan dengan sebutan Allah ya, maka dampingkan aja ini Allah Muhammad ya. Jadi la ujkaru ma'i, la ujkaru ila wa tujkaru ma'i, tidaklah disebut aku kecuali kamu juga pasti disebut, nggak apa-apa karena dalilnya wa rafa'na laka dzikrok kama pisohihi ibni Hibban. Itu adalah keterangan hadis yang ada di dalam Sahih. Sahih itu artinya kumpulan hadis riwayat Ibnu Hibban, itu nama ulama ahlu hadis ya. Wali qauli Syafi'i radhiyallahu taala anhu, uhibbu ayyuqaddima almar'u baina yaday khutbataihi wallahu alam bishawab. Situ dulu ya. Udah jam setengah.
Hadirin jemaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, itu ada tanya jawab. Kami persilakan para jemaah sekalian, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami persilakan yang mau bertanya. Ada? Oh, ibu. Pas itu jelas, ada baru pas pembukaannya. Ya. Bingung masih. Ini benar-benar tinggi. Untuk mengajar kita dengan doa yang nanti akan dibacakan oleh guru kita, Bapak Ustaz Haji Muklis Sobari. Begitu kepada yang terhormat Bapak Ustaz Haji Muklis Sobari, kepada yang kami persilakan. Maaf, sebelum doa ini saya pengen evaluasi. Ini doa ini udah berjalan lebih kurang 1 bulan ya. Ini emang sih pengajian ini benar-benar berat. Iya. Pengajian itu berat, apalagi ngajian pada subuh, di forum saat subuh. Jadi kita perlu mencermati semuanya, hadirin hadirat, bahwa sholat subuh saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, terus berjamaahnya luar biasa. Memang ada ucapan Allah syaitanu la ta'nasullah. Kalau ada setan, semuanya pada doa manusia mau. Cuma memang ini benar, orang setan. Jadi yang paling langsung jumpa di wah semalam banget. Iya, begitu saya himbau jamaah subuh jangan berubah, jangan waktu ngaji dua banyak. Ya, waktu enggak ngaji nah sudah habis. Yang 2 baris dia susah. Nah, kadang jarang gede banget ya. Mari kita berdoa pada Allah semoga kita semua diberi istiqomahan ya, karena ini ladang benar-benar ladang besar karena dengan subuh ya dosa diampunin semuanya, bukan kita doa, orang tua kita diampunin juga, ikan di lautan ya, makhluk yang ada di bumi semuanya minta ampun buat orang yang pada ngaji. Jadi 100% itu jaminannya. Jadi jangan sampai kita ya ngaji tinggal lebih berjamaah yang rutin ya subuh. Mudah-mudahan Allah kita berikan kepada kita istiqomahan kesehatan bersama guru kita, dan istiqomahan dari kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-awwal wal-akhir. وبارك وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكمل مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لوعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا عملا صالحا وتب علينا توبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير وصحبه وسلم. سبحان ربك عما يصفون والحمد لله رب العالمين.